Kelahiran monster misterius itu berujung pada perburuan berdarah di lautan Pasifik. Namun, manusia di bumi tidak menyadarinya sama sekali, dan Luo Feng masih melanjutkan penempaan roh 81 di jet otomatis tingkat kaisar. Waktu mengalir, tanggal 1 Januari tahun 2059. Sektor Mingyue, rumah Luo Feng. Maaf, Tuan Wang, saudara laki-laki saya tidak ada di rumah. Luo Hua tersenyum di ruang tamu saat dia berbicara dengan seorang pria paruh baya yang elegan berkacamata. Hari ini adalah tahun baru dan perwakilan Luo tidak ada di rumah. Pria paruh baya yang elegan ini sedikit terkejut. Iya, sangat menyesal, Luo Hua mengangguk, keluargaku masih punya pekerjaan, jadi kami tidak akan menahan Tuan Wang. Lain kali, saya secara pribadi akan menyambut Tuan Wang. Oke, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Tuan Wang pergi dengan sopan. Saat dia melihat Wang pergi, Luo Hua menggelengkan kepalanya. Ini sudah menjadi gelombang undangan ke-12 dalam beberapa hari terakhir. Agar cukup percaya diri untuk mengundang petarung level perwakilan, orang ini harus menjadi tokoh penting. Kekuatan seperti keluarga Su, jika bukan karena Su Xin, bahkan tidak memiliki hak untuk pergi ke rumah perwakilan. Bahwa Wang sebelumnya datang atas nama tingkat atas di pemerintahan China. Kemana bro pergi? Luo Hua berdiri di depan pintu rumahnya, orang-orang dari Dojo of Limits, tentara, pemerintah, dan bahkan aliansi SDM semuanya mengundangnya. Orang-orang dari Eropa dan Amerika juga telah mengirimkan undangan mereka. Sepertinya, tidak ada yang tahu bahwa saudaraku sedang sibuk. Apa yang dia lakukan? Luo Hua berpikir sendiri. Hampir tidak ada yang tahu tentang situasi Luo Feng. Pada malam tahun baru, kebanyakan orang menyaksikan perayaan tersebut. Dan di sebuah jet mobil di sektor Mingyue, ada sedikit cahaya redup di kokpit, dan Luo Feng duduk bersila di dalam tanpa bergerak sama sekali. Di alam kesadarannya, hua-hua gelombang-gelombang, galaksi yang luar biasa berubah menjadi pusaran air. Air berputar seperti orang gila di dalam, membentuk pusaran air demi pusaran air. Pusaran air dengan cepat menyebar, dan tiba-tiba, air yang mengalir menjadi lebih tipis, seolah-olah menjadi transparan. Kontrak. Tirai air transparan yang awalnya menyebar dengan cepat berkontraksi, menjadi bola air raksasa yang berputar. Bola air itu setengah transparan dan memiliki cahaya aneh yang bersinar di dalamnya. Sejumlah kecil pecahan emas gelap yang hancur bercampur di dalamnya juga, karena jelas belum larut. Perluas, kontrak. Perluas lagi, kontrak lagi. Kekuatan spiritual dalam bentuk, air mengalir, seperti hati. Ia menyusut dan mengembang berulang kali, seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri. Dalam ritme khusus ini, pecahan-pecahan emas tua perlahan-lahan larut, menyebabkan aliran air menjadi lebih kuat. Mengembang, tipis seperti sayap jangkrik. Kontrak, bola air transparan. Langkah ke-80 selesai. Saya bisa memulai langkah ke-81 sekarang, langkah terakhir. Luo Feng sedikit bersemangat. Langkah ke-81 ini adalah langkah paling penting dan tersulit dari 81 penempaan roh. Di alam kesadaran Luo Feng, bola air raksasa yang benar-benar transparan terus berputar, seolah-olah itu adalah planet yang berputar. Tidak ada kabut yang keluar, dan ukuran bola air tidak berubah sama sekali. Mulai. Dan kemudian Luo Feng mulai mengendalikannya. RUMBLE gelombang-gelombang. Di alam kesadarannya yang tak terbatas, bola air transparan raksasa yang melayang mulai bergemuruh dari intinya. Kekuatan spiritual dalam bentuk kabut memancar keluar dan akhirnya menyebar ke seluruh bola air transparan. 10 bagian kabut spiritual, 20 bagian kabut spiritual, 30 bagian, secara bertahap, seluruh bola air transparan tertutup kabut spiritual. Waktu berlalu dengan lambat. Di bawah kendali Luo Feng yang sangat halus dan tepat, bola air transparan terus berubah sedikit. Kabut yang mengelilingi permukaannya menjadi semakin kuat, dan bahkan membentuk bola kabut raksasa. Anda bahkan tidak bisa melihat bola air di dalam bola kabut. Setelah entah berapa lama, bola kabut super raksasa itu 100 kali lebih besar dari bola air. Masih belum berpisah, sekaranglah waktunya. Meledak. Luo Feng meraung di dalam hatinya. Ledakan. Bola kabut super raksasa di alam kesadaran tak terbatas berkembang pesat dalam sekejap. Seolah-olah supernova di akhir kehidupan sebuah bintang, bola kabut raksasa itu langsung meledak. Tepat ketika meledak,
itu menyebar ke setiap lokasi di seluruh alam kesadaran. Tepat setelah itu, kekuatan isap yang sangat kuat lahir di inti alam kesadaran. Jatuh. Huhu gelombang-gelombang. Kabut dan air dalam jumlah besar, seolah-olah jatuh ke dalam lubang hitam, berkumpul dengan gila-gilaan di intinya. Berdengung. Seluruh alam kesadaran bergetar. Semuanya kosong. Semua kabut dan air hilang sama sekali. Di alam kesadaran yang luas dan tidak terbatas, hanya satu titik cahaya yang tersisa di intinya, seolah-olah hanya ada satu planet di alam semesta yang luas dan tidak terbatas ini. Di permukaan planet ini ada lapisan cahaya, seolah-olah itu adalah bola cahaya. Di inti alam kesadaran, hanya ada satu bola cahaya. Titik-titik. Ini adalah bola cahaya yang indah dan indah. Selain lapisan cahaya di permukaannya, inti dari bola cahaya ini adalah sejumlah besar kristal transparan berbentuk piramida. Kristal transparan yang padat berkumpul bersama untuk menjadi planet. Gelombang tak berbentuk, namun aneh, terus menyebar dari bola cahaya ini. Hu gelombang-gelombang, hu gelombang-gelombang. Di alam kesadarannya, hanya bola cahaya ini yang terus berputar. Energi tak berbentuk menyebar darinya, memenuhi seluruh tubuh Luo Feng, dan kemudian menyebar keluar tubuhnya. Saya berhasil. Ini adalah level wisatawan bintang. Bola cahaya ini adalah inti dari petarung level penjelajah bintang. Dengan pikiran dari Luo Feng, bagian halus dari kekuatan spiritual segera menyebar dari bola cahaya, menutupi seluruh tubuhnya. Di jet otomatis. Pada saat kekuatan spiritual tingkat penjelajah bintang, Luo Feng menyebar ke seluruh tubuhnya yang awalnya tenang mulai berubah secara dramatis. Tulang, sumsum tulang, arteri, otot, tendon, kulit, del. Dari tubuhnya mulai mengalami transformasi yang luar biasa. Gen yang diwariskan pada tubuhnya juga mulai dengan cepat dibongkar dan dipasang kembali. Transformasi hidup. Transformasi ini jauh lebih besar daripada perubahan apapun di masa lalu. Kembali ke reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, orang kristal botak berkata bahwa pergi dari tingkat pelajar ke tingkat penjelajah bintang adalah transisi dari bentuk kehidupan. Setelah mencapai tingkat penjelajah bintang, Anda tidak perlu bernapas dan Anda bisa terbang. Hanya setelah mencapai level penjelajah bintang, petarung dapat disebut sebagai petarung genetik dan pembaca roh. Hanya setelah mencapai tingkat penjelajah bintang, Anda dapat menjelajahi alam semesta dan memiliki hak untuk hidup. Tanpa mencapai level ini, Anda tidak akan memiliki kemampuan untuk berkeliling di alam semesta. Perasaan ini luar biasa. Setelah kekuatan spiritualnya yang berubah memicu transformasi dalam tubuhnya, Luo Feng merasa dia belum pernah sekagum ini sebelumnya. Sepertinya tubuhnya adalah makhluk raksasa yang telah mencapai batasnya dan tidak dapat tumbuh lagi, langsung berubah menjadi bayi. Inti dari otot, tulang, dan organnya telah berubah. Transformasi dari bentuk kehidupan. Petarung tingkat siswa, dari siswa tingkat 1 prajurit tingkat pemula, hingga siswa tingkat 9, wargot tingkat lanjut menjadi lebih kuat dengan membangun gen yang sudah ada. Setelah berada di level wargot tingkat mahir, batasnya telah tercapai. Jika Anda tidak melewati batas itu, Anda tidak akan pernah menjadi lebih kuat. Dan setelah melewatinya, saya telah melangkah ke alam bentuk kehidupan yang lebih besar, penjelajah bintang tingkat 1 tahap, dan secara bertahap akan tumbuh hingga penjelajah bintang tingkat 9 tahap. Jauh di malam hari, banyak keluarga sudah tertidur di sektor Mingyue. Pintu mobil jet yang diparkir di halaman perlahan terbuka. Suara mendesing. Sebuah gambar manusia membumbung ke langit dan kemudian melayang sekitar 300 meter di atas tanah. Jubah hitamnya bergoyang tertiup angin. Dia tidak berdiri di atas apapun, dia hanya melayang. Ini adalah level wisatawan bintang. Luo Feng memandangi kota di bawahnya saat dia fokus pada bola cahaya di alam kesadarannya. Dia akhirnya menyadari kekuatan sebenarnya dari level penjelajah bintang. Bola cahaya, itu bukan hanya inti dari kekuatan spiritualnya, tapi itu memiliki jenis kekuatan misterius. Bisa dibilang itu adalah miniatur planet, ia berputar dan memiliki medan magnetnya sendiri. Karena miniatur planet ini di alam kesadarannya, Luo Feng tidak perlu lagi bernapas. Dan Luo Feng bahkan dapat mengontrol medan magnet di sekitarnya sesuai dengan keinginannya sendiri. Jika dia bisa menghapus gravitasi bumi, maka secara alami, dia bisa melayang. Jika dia mengubah medan magnet di sekitarnya,
dia bisa terbang ke depan dengan cepat. Dengan kata lain, setiap petarung tingkat pelancong bintang memiliki planet miniatur mereka sendiri. Mereka adalah penguasa planet miniatur ini. Menurut keinginan petarung level penjelajah bintang, mereka dapat mengubah kekuatan dan arah medan magnet mereka. Dengan cara ini, mereka secara alami bisa terbang sesuka hati. Namun, ada batasan seberapa kuat medan magnet planet miniatur mereka, jadi ada batasan kecepatan terbang petarung level penjelajah bintang. Tidak heran jika dikatakan bahwa berpindah dari level pelajar ke level traveler bintang adalah transisi dalam hidup itu sendiri. Tidak ada keraguan tentang itu. Tingkat penjelajah bintang memiliki miniatur planet sendiri yang dapat berputar dengan sendirinya dan memiliki medan magnet sendiri. Mungkin miniatur planet ini masih lemah, tapi seiring bertambahnya miniatur planet, secara alami ia akan membantu tuannya, petarung tingkat penjelajah bintang, bahkan lebih. Hanya petarung yang kuat dengan miniatur planet mereka sendiri yang dapat dihitung sebagai orang yang nyata di alam semesta, pikir Luo Feng dalam hati dengan takjub. Malam yang gelap, Luo Feng melayang di atas kota dengan kedua tangannya terentang. Kekuatan spiritual digabungkan menjadi planet kristal kecil. Pikiranku menguat sedikit karena betapa padatnya planet ini. Luo Feng sangat gembira. Seseorang dengan tubuh dan pikiran yang lemah dapat pingsan kapan saja, sedangkan seseorang dengan tubuh yang kuat akan dapat tetap terjaga. Dan setelah kekuatan spiritualnya, yang dulunya ada dalam bentuk sungai yang mengalir, ditempa menjadi miniatur planet. Pikiran Luo Feng diperkuat sedikit. Namun, peluang seperti ini sangat jarang. Transformasi dalam kehidupan terjadi ketika seseorang berpindah dari tingkat pelajar 9 ke tingkat penjelajah bintang, tingkat penjelajah bintang 9 ke tingkat bintang 9 ke tingkat alam semesta, hanya transformasi seperti ini yang merupakan transformasi dalam kehidupan diri. Hanya transformasi seperti ini yang dapat memperkuat pikiran. Selain kasus seperti ini, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk memperkuat pikiran Anda. Pesawat ulang-alik melonjak. Dengan pikiran dari Luo Feng. 365 bilah pisau bergabung dengan rompi hitamnya dengan cepat terbang dan berkumpul di pesawat ulang-alik yang melonjak saat muncul di bawah kaki Luo Feng. Saya akan membentuk medan magnet di sekitar tubuh saya. Dan tambahkan kekuatan spiritualku untuk kekuatan penggerak. Dan aku juga akan menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak. Aku ingin tahu level apa yang akan dicapai kecepatan terbangku. Di langit di atas kota yang Zhou, Luo Feng, yang seperti roh di malam hari, langsung meninggalkan gambar setelahnya, seolah-olah teleportasi, dan langsung menghilang dari posisi aslinya. Ini adalah pertama kalinya Luo Feng tidak dibatasi oleh gravitasi bumi. Perasaan bisa terbang sesuka hatinya sangat luar biasa. Malam, hutan belantara. Luo Feng melayang di udara dan kemudian menundukkan kepalanya saat dia melihat komputer kuantum mini. Syukurlah saya memiliki komputer kuantum mini ini, saya akan menguji kecepatan saya. Komputer kuantum mini adalah kebutuhan bagi anggota planet Yunmo. Kemampuannya jauh melampaui jam tangan komunikasi taktis bumi. Komputer kuantum mini mampu mengevaluasi kekuatan dasar para pejuang dari tingkat pelajar hingga tingkat alam semesta. Itu juga dapat memindai lingkungan dalam radius tertentu, menguji kecepatan, menguji kekuatan serangan, del. Saya akan menguji semua kecepatan terbang saya dalam kondisi berbeda. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Luo Feng, yang mengenakan pakaian hitam, terbang melintasi langit seperti kilat berulang kali, kecepatannya berbeda setiap saat. Hanya dalam beberapa saat, dia menyelesaikan semua pengujiannya. Pada situasi pertama, dia tidak membentuk medan magnet dan tidak menggunakan pesawat ulang-aliknya yang melonjak. Dia hanya menggunakan kekuatan spiritualnya, dan kecepatannya mencapai 912 meter per detik. Dalam situasi kedua, dia tidak menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak tetapi membentuk medan magnet dan menggunakan kekuatan spiritualnya. Kebanyakan pembaca roh melakukan ini. Kecepatan Luo Feng mencapai 1223 meter per detik. Dalam situasi ketiga, yang merupakan yang terbaik dari Luo Feng, dia membiarkan semuanya meledak, pesawat ulang-alik yang melonjak, medan magnet, dan kekuatan spiritual. Kecepatannya mencapai 2412 meter per detik.
Perbedaan antara menggunakan dan tidak menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak sama sekali berbeda. Luo Feng sendiri terkejut dengan angka-angka tersebut. Pembaca roh tingkat 1 tingkat penjelajah bintang rata-rata memiliki kecepatan rata-rata 1.200 meter per detik. Dengan shuttle yang melonjak, kecepatan saya bisa mencapai 2.400 meter per detik. Kecepatan saya berlipat ganda. Luo Feng yakin bahwa semakin cepat Anda terbang, semakin banyak perlawanan yang Anda hadapi. Jadi akan sangat sulit untuk meningkatkan kecepatan Anda mulai dari 1.200 meter per detik. Dan jangan pernah berpikir untuk menggandakan kecepatan Anda. Bahkan penjelajah bintang tingkat 4 atau 5 tahap tidak akan bisa mencapai tingkat kecepatan yang mencengangkan. Dari ini, kita bisa melihat kekuatan pesawat ulang-alik yang melonjak. Senjata spiritual benar-benar sangat meningkatkan kekuatan seorang pembaca roh. Luo Feng kagum. Biarkan saya menguji kekuatan serangan saya saat ini. Dengan pikiran, salah satu potongan bila dari pesawat ulang-alik yang melonjak keluar dan, wus, di bawah pengaruh kekuatan spiritual, langsung berubah menjadi cahaya yang mengalir dan dengan kejam menabrak pompa bensin tua di jalan raya yang hancur. Pompa bensin itu seperti tahu karena potongan bilahnya langsung membuat lubang dengan menembus. Gelombang kejut yang kuat meledak, menyebabkan sebagian besar pom bensin yang rusak runtuh. Luo Feng menunduk dan melihat tampilan komputer kuantum mini. Kekuatan serangan, bintang wisatawan tingkat 1 tahap 28% pembaca semangat. Ini membuat Luo Feng tersenyum. Ada pengenalan di komputer kuantum mini. Nilai tertinggi, dari kekuatan serangan level 1 tingkat penjelajah bintang 2 kali lipat jumlah, nilai terendah. Kekuatan serangan terendah dari seorang penjelajah bintang tingkat 1 tahap pembaca roh, adalah sekitar 1 juta kek. Dan nilai tertinggi adalah 2 juta kek. Dan penjelajah bintang tingkat 1 tahap 28% pembaca roh, berarti serangan bidak pedang Luo Feng sekitar 1,28 juta kek. Saya baru saja memasuki tahap level 1 penjelajah bintang dan bidak saya sudah sangat kuat, lumayan, Luo Feng sendiri. Cukup puas. Menurut pengantar di komputer kuantum mini. Setelah melangkah ke tahap penjelajah bintang, pembaca roh dan pejuang genetik sangat berbeda. Kekuatan pejuang genetik berasal dari kekuatan tubuh mereka dan energi genetik. Setelah melangkah ke tahap penjelajah bintang, energi genetik mereka bisa dilepaskan. Serangan genetik mereka bisa mencapai 1 juta kek, dan serangan fisiknya bisa mencapai 1 juta kek juga. Jadi seorang penjelajah bintang tingkat 1 pesawat tempur, memiliki jangkauan 2 juta kek, 4 juta kek. Gandakan jangkauan pembaca roh. Sepertinya petarung lebih kuat. Namun, perlu diingat, bahwa dalam hal penguat kemampuan pertempuran, akan baik bagi petarung untuk memiliki penguat 4 atau 5. Dewa Petir, yang memiliki penguat kemampuan pertempuran tertinggi di dunia, hanya memiliki penguat 7. Dan Luo Feng, setelah melangkah ke tahap penjelajah bintang, penguat kemampuan bertarungnya sudah berusia 16 tahun. Dan keuntungannya dalam kecepatan terbang, lebih jauh lagi, para pembaca roh juga melatih energi genetik mereka. Karena Anda membutuhkan tubuh yang kuat untuk menahan kekuatan spiritual. Sekarang, saya akan menguji kekuatan bentuk pertama pesawat ulang-alik saya yang melonjak, latihan gunung. Di malam yang gelap, cahaya keemasan lewat, yang menyebabkan serangkaian ledakan yang bergemuruh. Kekuatan serangan, penjelajah bintang level 1 tahap 28% pembaca roh penguat kemampuan pertempuran 36. Setelah membaca angka-angka di layar, Luo Feng merasa hebat. Penguat 36. Dewa Petir hanya ada di 7. Dan tingkat penjelajah bintang lainnya di bumi hanya di 14, yang merupakan perbedaan besar dari miliknya. Meskipun Luo Feng menggunakan 12 bagian kekuatan spiritual, yang setara dengan penguat kemampuan pertempuran 12, untuk mengaktifkan latihan gunung tahap pertama, latihan gunung dapat melipat gandakan kekuatan-kekuatan spiritual yang digabungkan Luo Feng ke dalamnya. Jadi itulah mengapa penguat kemampuan pertempuran mencapai 36, yang menakjubkan. Menurut apa yang dikatakan orang kristal botak, sebagian besar penjelajah bintang di bumi berada pada tahap penjelajah bintang 1 tingkat. Beberapa dari mereka berada di tingkat wisatawan bintang 2 dan ada wisatawan bintang 2 tingkat 3 tingkat. Hanya Hong dan Dewa Petir yang lebih tinggi dari itu. Petarung tingkat 3 tingkat wisatawan bintang 2. Mereka mungkin tidak lebih kuat dariku,
dan kecepatan terbangku mungkin lebih cepat dari mereka. Sekarang saya akan melihat berapa banyak senjata kecil yang bisa saya kendalikan. Dengan transformasi kali ini, Luo Feng merasa pikirannya menjadi lebih kuat. Dia hanya tidak tahu, tepatnya seberapa kuatnya itu. Dengan pikiran, suara mendesing, suara mendesing. Potongan pisau meninggalkan pesawat ulang-alik yang melonjak satu persatu saat mereka mengelilingi Luo Feng dengan kecepatan maksimum mereka. Setiap bidak memiliki kekuatan serangan maksimum Luo Feng. 1 bilah pisau, 2, 3, 16, 17, 18. Saya tidak bisa mendapatkan kekuatan bidak 19. 18 potongan pisau. Senyum di wajah Luo Feng menjadi semakin cerah. 18. Bukankah itu berarti saya bisa mulai melatih tahap kedua dari bentuk pertama di Soaring Sky? Bentuk utama pertama dari pesawat ulang-alik melonjak memiliki 3 tahap. Bentuk pertama membutuhkan seseorang untuk bisa mengendalikan 12 senjata kecil untuk dilatih. Tahap kedua membutuhkan kendali atas 18 senjata kecil. Tahap ketiga membutuhkan kontrol atas 24 senjata kecil. Sangat sulit untuk memperkuat pikiran. Luo Feng harus mengandalkan transformasi penjelajah bintang untuk bisa memperkuat pikirannya. Di masa depan, dia hanya bisa melatih satu langkah dalam satu waktu. Kekuatan tahap pertama sudah begitu hebat. Bagaimana dengan tahap kedua? Bahkan jika itu juga 3 kali lipat dayanya, 18 dikalikan dengan 3, yang merupakan penguat dari 54. Selain Hong dan Dewa Petir, saya bisa mengalahkan semua orang dalam satu pukulan. Petik 2. Meningkatkan hitungan pisau lempar dari 16 menjadi 18 adalah hadiah ekstra karena melangkah ke level penjelajah bintang. Dan hadiah ini memungkinkan Luo Feng untuk langsung memulai tahap kedua bentuk utama pertama di Soaring Sky. Namun, setelah dia benar-benar mulai berlatih, Luo Feng menemukan bahwa itu terlalu sulit. Dulu ketika dia bisa mengontrol 16 pisau lempar, persyaratan tahap pertama hanyalah 12 pisau lempar. Dan hanya belajar yang membutuhkan beberapa jam dan puluhan ribu kegagalan. Kali ini, Luo Feng hampir tidak memenuhi persyaratan. Tanggal 2 Januari gagal. Tanggal 3 Januari masih gagal. Tanggal 4 Januari sekali lagi, gagal. Luo Feng akhirnya menyadari sulitnya berlatih Soaring Sky. Namun, meskipun sulit, setelah dia berhasil, posisi Luo Feng sebagai petarung terkuat ketiga di bawah Hong dan Dewa Petir akan diamankan. Untuk saat ini, meskipun Luo Feng memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan ketua ketiga dan keempat, dia akan kesulitan membunuh mereka dalam satu pukulan. Hanya saja kekuatannya sudah dekat dengan mereka. Tanggal 5 Januari hari Luo Feng menjadi penyelidik. Fajar. Di atas lautan, jet tempur segitiga berwarna merah darah dengan cepat terbang melewatinya. Jet tempur ini memang merupakan jet otomatis tingkat prasejarah milik Hong. Di dalam jet, Hong, berpakaian hitam dan Dewa Petir, berjubah putih keduanya duduk di kursi. Kakak Hong, sebaiknya kau tidak memperebutkan bagian pulau berkabut denganku, kata Dewa Petir. Bagian yang bagus. Jika Anda ingin berbicara tentang bagian yang baik, bagaimana kalau kita menyingkirkan monster tingkat kaisar besar itu terlebih dahulu? Hong melirik Dewa Petir dan kemudian mengambil cangkir teh dan menyesap sedikit sambil menghela nafas. Monster tingkat kaisar agung ini adalah kaisar agung ketiga di bumi. Meskipun baru muncul, ia dapat bekerja dengan sempurna di darat, air, dan bawah tanah. Nah, ada kesulitan yang harus dihadapi. Pulau berkabut ini pasti memiliki banyak harta karun. Dewa Petir berkata dengan ketidakpuasan, bahkan jika kita mengabaikan roh-roh alam itu, kamu menemukan pohon anggur kontak awan di pulau berkabut ini. Menurut data yang kita baca di reruntuhan arkeologi, pohon anggur kontak awan ini, bahkan di alam semesta yang luas, adalah harta yang sangat langka. Dengan pohon anggur kontak awan, kekuatan saudara Hong mungkin akan meningkat sedikit. Pohon anggur kontak awan masih tumbuh, saat ini mungkin dapat meningkatkan kekuatan saya sekitar 50%, Hong berpakaian hitam mengeluarkan senyuman langka. 50%. Saudara Hong, kamu sudah tak terkalahkan di level penjelajah bintang. Dengan 50% lagi. Dan semakin banyak pohon anggur kontak awan tumbuh, semakin efektif jadinya. Dewa Petir tidak bisa tidak berkata, pohon anggur kontak awan muncul di pulau berkabut, dan monster yang sangat kuat yang belum pernah kita lihat sebelumnya keluar dari tidak ada tempat.
Ini pasti karena ada harta karun di Pulau Berkabut, yang menarik begitu banyak monster. Hong sedikit mengangguk. Ya, dulu ketika Luo Feng menemukan Pulau Berkabut, ada monster dalam jumlah besar di danau sekitarnya. Dulu, aku bingung, kenapa ada begitu banyak monster berkumpul di danau itu. Namun, semua pikiranku tertuju pada pohon anggur kontak awan. Setelah saya mengambil pohon anggur kontak awan, saya segera melihat melalui Pulau Berkabut. Karena saya tidak menemukan apa-apa, saya pergi. Sekarang setelah saya melihatnya, tidak hanya ada bertonton monster level pemimpin gerombolan di danau itu. Seorang Kaisar Agung muncul, mengerutkan kening Hong, sepertinya ia memiliki bentuk seperti gurita, jadi jelas itu milik di air atau di bawah tanah. Biasanya, monster di level Grand Emperor harus memasuki laut tanpa batas. Namun, monster ini tinggal di bawah tanah beberapa ribu meter di bawah Pulau Berkabut. Roh alam, pohon anggur kontak awan, Kaisar Agung. Pulau Berkabut ini memang spesial. Hong memandang ke arah Dewa Petir dan sedikit tersenyum. Namun, setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun di Pulau Berkabut. Jangan khawatir, saya tidak akan menemukan mereka bersamamu. Tapi kamu juga tahu, bahwa hal-hal di tempat-tempat seperti reruntuhan arkeologi tidak bisa diperoleh hanya dengan kekuatan saja. Keberuntungan juga merupakan faktor. Dewa Petir sedikit tersenyum dan kemudian tertawa. Setelah saya selesai berpartisipasi dalam upacara penyelidik Dojo of Limits Anda, saya akan tinggal di Pulau Berkabut. Saya tidak percaya, bahwa saya tidak akan bisa mendapatkan harta apapun. Bahkan jika kamu tetap tinggal di sana, aku juga akan berada di sana. Kita hanya perlu melihat siapa di antara kita bersaudara yang lebih beruntung. Hong sedikit tersenyum. Serakah. Dewa Petir hanya mengatakan satu kata itu.